Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita di hadapan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang kembali Tuhan berikan bagi kami. Setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, dan hidup kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh dalam hati kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Bapak. Amin. Amin adik-adik. Ada haleluya? Ada haleluya? Oh ada pasti. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Meskipun adik-adik saat-saat ini belajar dari rumah, sekolah dari rumah, dan main pun di rumah, tapi tetap dong tidak mengurangi sukacita adik-adik. Adik-adik tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di Yohanes 11. Di perikop di sini dikatakan bahwa Lazarus dibangkitkan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di sini Lazarus saat itu sakit. Dia sudah sakit adik-adik, dan kakaknya namanya Maria sudah mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, orang yang kamu kasihi, orang yang engkau kasihi saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus sudah menerima pesan itu adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menunda waktu untuk datang. Adik-adik tahu apa alasannya? Adik-adik mungkin, Tuhan kenapa sih? Kok enggak terus datang begitu dapat berita bahwa Lazarus sakit? Bahwa orang yang Tuhan kasihi saat ini sedang sakit. Kok Tuhan tidak langsung datang sih? Tuhan tidak langsung samperin, tidak langsung disembuhkan? Itu juga yang mungkin seringkali adik-adik, Tuhan, saya sudah berdoa, kok Tuhan belum jawab? Kok Tuhan gak jawab-jawab sih? Tahukah adik-adik bahwa di balik itu semua Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam diri dan hidup Lazarus dan kedua kakaknya, yaitu Maria dan Marta, dan juga orang-orang penduduk di sekitar rumah Lazarus. Karena disitulah Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Padahal ketika adik-adik berdoa, ketika kakak berdoa, dan ketika kita berdoa, sekali kita bilang Tuhan Yesus, Tuhan langsung connect. Melebihi kalau kita chatting atau kita telepon. Kita telepon masih itu kan, masih ada nada memanggil, dan setelah itu baru berdering. Setelah berdering baru kalau orangnya ada stay di sana langsung diangkat. Tapi kalau sama Tuhan Yesus tidak adik-adik. Begitu kita sebut Tuhan Yesus, Tuhan langsung connect. Tuhan Yesus yang di surga sana, Tuhan langsung Tuhan langsung dengar. Saat itu juga Tuhan langsung dengar. Tapi ada saatnya Tuhan meminta untuk kita sedikit bersabar. Karena adik-adik, Tuhan punya rencana
bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke, kita lanjut. Setelah 2 hari Tuhan Yesus baru berangkat nih ke rumahnya si Lazarus. Dan setelah sampai di rumah Lazarus ternyata sudah meninggal, adik-adik. Bahkan Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Adik-adik tahu, kalau misalnya orang meninggal sudah 4 hari itu sudah mengeluarkan bau, sudah mengeluarkan aroma yang tidak enak. Tapi apa yang terjadi, bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang sulit. Orang yang sudah mati bahkan dikuburkan selama 4 hari, Tuhan sanggup bangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa sakit Lazarus ini, seperti firman Tuhan katakan, tidak mendatangkan kematian, tapi mendatangkan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar diutus oleh Allah Bapa. Adik-adik, jadi di sini jelas, kalau misalnya kita ada masalah seberat apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong adik-adik ketika adik-adik berdoa, ketika adik-adik meminta Tuhan Yesus untuk menolong adik-adik, Tuhan langsung menolong dengan caranya. Sehingga di sini yang dibutuhkan, yang Tuhan inginkan hanya satu. Adik-adik harus percaya. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Oke? Pasti itu. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga bagi adik-adik. Ketika sekali lagi adik-adik ada masalah, adik-adik kesulitan dalam pelajaran, adik-adik kesulitan dalam segala sesuatunya, adik-adik berdoa minta sama Tuhan. Ketika adik-adik mau belajar, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti tolong. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mungkin adik-adik merasa kurang jelas, adik-adik boleh tanyakan nanti via chat aja. Firman Tuhan tidak kakak panjangkan, tapi kakak yakin percaya adik-adik mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus kita, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik dan menolong kita semua. Amin. Saat ini kita langsung berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami, khususnya adik-adik sekolah minggu kami, boleh lebih lagi mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa untuk melakukan segala hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu boleh menjadi rema di hati adik-adik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, karena kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang
selalu taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan adik-adik.